Shalom, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Natal selalu identik dengan berkat dan pengharapan. Dan berkat pengharapan itu bukanlah hanya sesuatu yang bersifat hal jasmani, tetapi lebih dari sesuatu yang bersifat jasmani. Untuk itu mari kita bersama-sama menikmati kapel virtual pada pagi hari ini, dan kita semuanya boleh diberkati melalui setiap pujian, penyembahan, firman Tuhan, dan doa yang kita boleh naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mempercayakan kapel virtual pada pagi hari ini kepada Engkau. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memimpin kapel virtual ini dari awal sampai dengan akhir. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada saat hari ini mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kami bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan buat kami hari ini. Kami siap Tuhan diberkati untuk firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan Tuhan dengan setiap apapun yang kami sampaikan. Biarlah Tuhan tolong kami dan berkati kami, dan biarlah menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dengan judul Bethlehem, Berkat dan Pengharapan, diambil dari Lukas yang kedua ayat 1 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada orang yang lain di situ, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Itulah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Dan ayat nasnya diambil di dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara terkasih di dalam nama Tuhan, bukan suatu kebetulan jika Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bukan suatu kebetulan, pasti ada rencana Allah. Semua dalam rencana Allah itu Tuhan pakai Yusuf dan Maria. Dalam bahasa Ibrani, nama Bethlehem berarti rumah roti. Berbicara tentang berkat Tuhan. Di Bethlehem inilah Allah menyediakan berkat-berkat bagi umat manusia, sebagaimana disampaikan malaikatnya. "Aku memberitakan kepadamu," malaikat Allah mengatakan bahwa aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, untuk seluruh bangsa, untuk semua manusia. Dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu
Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara, inilah inti berita Natal, yaitu kehendak Allah sendiri untuk memberikan anugerahnya bagi semua orang yang percaya. Tuhan memberikan anugerah bagi orang-orang yang mau dipakai, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di Bethlehem, Allah telah mendemonstrasikan kasih-Nya yang tak terbatas. Kasih Allah tak terbatas. Di mana Ia menjadi sama dengan manusia. Suatu perkara yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang dunia. Kasih Allah juga mengandung janji yang pasti, yaitu jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Itulah janjinya. Bagi semua yang percaya, diberikan hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Allah, ia tidak akan melihat hidup yang kekal, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 36. Dikatakan kita disuruh taat kepada Allah. Ya. Ketika kita taat, ketika kita percaya, ketika kita mengimani janji Tuhan bahwa ada dalam kehidupan kita, Allah akan memberkati kita. Kita akan diberikan hidup yang kekal bagi Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak taat kepada Allah, ketika kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, murka Allah ada atas kehidupan manusia itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kehadiran Yesus Kristus ke dunia memberikan pengharapan yang baru buat kehidupan kita. Memberikan pengharapan yang lebih baik dalam kehidupan kita saat ini. Masa depan yang ada di depan kita sudah menunggu. Kuncinya, mari kita percaya dan pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak mau diberkati? Dalam Natal ini, pastilah ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati kita. Ada pandemi dalam kehidupan, dalam bangsa dan negara kita. Apa tugas kita? Berdoa, menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan pasti ada dan nyata dalam kehidupan kita. Kita menyatukan hati kita. Mari kita merendahkan diri kita. Bersatu hati. Menyatakan Yesus. Dan kita menunggu janji Tuhan yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan pernah bosan meminta kepada Tuhan. Jangan pernah bosan menangis di hadapan Tuhan untuk meminta semuanya ini. Tuhan pasti akan memberikan buat kehidupan kita. Dan saudara, ketika dunia diliputi oleh kegelapan yang begitu pekat, Yesus hadir dengan terangnya yang ajaib. Hari ini terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Kini kegelapan tidak lagi menguasainya. Maka dari itu bersukacitalah. Bersukacitalah. Dan marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dikatakan dalam Lukas 2 ayat 15b. Lihatlah, para gembala dan orang-orang Majus datang ke Bethlehem. Mereka tidak datang dengan tangan hampa, tapi yang terbaik dari hidupnya. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Pada intinya, dalam ayat ini bukan kita harus datang ke Bethlehem, tidak seperti itu, tapi hati kita, pikiran kita, tubuh kita, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Apa Tuhan yang harus saya berikan kepada Tuhan? Bertanyalah dalam diri kita. Tuhan akan memberitahukan buat kita. Dengan Natal ini, apa Tuhan yang harus saya berikan? Apa Tuhan yang harus saya persembahkan? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Terus pegang janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mengatakan bahwa terang itu akan datang dalam kehidupan kita. Terang itu akan menyinari dalam kehidupan kita. Tinggal kita bersabar menunggu, berdoa, dan pegang janji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di hari Natal ini,
Mari kita persembahkan hidup kita dan segala yang ada pada kita, karena dialah kita beroleh anugerah keselamatan. Kita diberikan anugerahnya sampai hari ini. Mari kita bersatu hati, menyatukan hati kita, bergandengan tangan, berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk menyambut terang yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya, Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya. Pergumulan kita, apapun yang kita doakan sampai hari ini, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan. Engkau mengingatkan kami Bapa untuk apa yang harus kami persembahkan kepadamu di Natal ini. Kami yakin, kami percaya, kami bisa, kami sanggup. Karena Tuhan tolong kami, karena Tuhan memberkati kami. Berkatilah kami Bapa, tugas kami. Berkatilah kami Tuhan, pekerjaan kami, pelayanan kami yang kami lakukan di rumah sakit ini. Kami siap diberkati, kami siap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan atas kami anak-anak-Mu Tuhan, seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk Rumah Sakit Baptis Batu ini. Tuhan, kami terus memohon pertolongan Tuhan atas rumah sakit ini. Biarlah hikmat bijaksana Tuhan senantiasa ada atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Atas setiap jajaran direksi, manajer, kabak, install. Kami percaya kepemimpinan yang takut akan Tuhan boleh ada atas anak-anak-Mu Tuhan, sehingga boleh membawa rumah sakit ini lebih dan lebih lagi berkembang di dalam pelayanannya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk rumah sakit ini boleh terus dan terus menjadi saluran berkat Tuhan, kasih Tuhan bagi setiap pasien yang Tuhan sudah percayakan untuk dilayani di rumah sakit ini. Biarlah mereka boleh mendapatkan pemulihan kesehatan. Biarlah mereka boleh merasakan hangatnya kasih Tuhan melalui pelayanan anak-anak-Mu di rumah sakit Baptis Batu ini. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk tim Satgas COVID-19 di rumah sakit ini. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan yang tolong, sehingga setiap keputusan kebijakan yang diambil semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kebaikan atas kemajuan rumah sakit ini. Kami rindu Tuhan, pandemi ini boleh segera berakhir. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut campur di dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk seluruh dokter, perawat, dan seluruh karyawan yang ada. Kami percaya Tuhan sendiri yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan juga anugerahkan damai sejahtera. Tuhan anugerahkan sukacita di dalam setiap pelayanan kami. Terlebih Tuhan di Natal ini Tuhan, kami rindu untuk kami semakin dan semakin lagi bersemangat di dalam pelayanan kami, terlebih di dalam kami meneladani kasih Tuhan, sehingga pengharapan Natal boleh dimiliki oleh setiap orang Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa negara Indonesia ini Tuhan, dengan segala problem yang ada yang saat ini sedang dihadapi. Kami mohon kiranya Tuhan ikut campur tangan atas pemerintahan bangsa kami, sehingga semuanya boleh diatasi dengan sebaik mungkin. Kami serahkan Tuhan Bapak Presiden Jokowi beserta wakil, juga seluruh aparat pemerintahan yang ada di dalam kerjasamanya Tuhan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang akan memampukan sehingga bangsa negara ini Tuhan boleh terbebas dari
pandemi ini. Demikian juga Tuhan untuk penyaluran distributor untuk distribusi vaksin. Kami mohon Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga semuanya boleh berguna baik untuk kesehatan bangsa ini. Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan kami di dalam Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah, berkat dan pengharapan Natal menjadi kekuatan dan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan di tengah perjuangan kita bersama akan pandemi ini. Dan kita meyakini, kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita mampu melewati semuanya. Kiranya sukacita, damai sejahtera boleh melingkupi seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Mari kita terus semangat untuk melayani Tuhan, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan serta penyertaan dalam kuasa Roh Kudus memberkati saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.